Alhamdulillah sahabat kalian, ini sore hari di kampus Peradaban Hidayatullah Ummul Qura Indonesia di Gunung Tembak, Balikpapan. Dan sore ini cukup cerah, sore 15 November ya 2023. Ada tulisan Gunung Tembak ini hadir dan kita hadir di sini untuk ketaatan. Weh, luar biasa. Kalau Habib apa mengerti tentang ketaatan ini, Habib? Kita harus taat dalam beberapa peraturan di Gunung Tembak ini. Beberapa atau semua aturan? Oh, semua aturan. Ya, Habib ini santri kelas 2 MTS. 2 MTS, luar biasa. Dan sahabat, kita lihat suasana umbul-umbul sudah terpasang semuanya. Bisa kita perlihatkan oleh kamera ya. Itulah umbul-umbul dan masyarakat di pesantren ini giat bekerja mempersiapkan Silatnas Hidayatullah 2023. Dan di sebelah kanan kamera ini kita lihat orang, kita juga bisa mendekat ya, bagaimana panitia mempersiapkan ya. Ini nanti akan jadi lapangan utama di mana acara pembukaan Silatnas Hidayatullah 2023 akan digelar ya. Jadi nanti di sini semua hadirin ya tumpah ruah atau numplek-blek di lapangan ini. Dan ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia luar biasa ya. Mereka punya skill di dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan guna kemeriahan pada sesi pembukaan Silatnas Hidayatullah 2023. Wah, luar biasa. Koordinasi sedang berlangsung dan tentu saja ini butuh ketelitian, ketangguhan dan juga keberanian, karena tidak mudah juga, alias tidak semua orang mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dan di sana menara juga sudah ada berapa itu? 3 ya. Menara sudah ada 3 lengkap dengan bendera Hidayatullah dan bendera Silatnas. Kita akan coba mendekat seperti apa keseruan di situ. Nah, inilah situasi yang terjadi sore hari ini, dan masyarakat masih terus mempersiapkan beberapa keperluan yang masih harus diselesaikan hingga sore hari ini. Masya Allah. Oke, ini soal menara nih, Ustadz ya? Siap. Ya. Ustadz, ini ada 3 menara. Ya. Apa maksudnya ini? Ini rencananya ada sekitaran 10 bahkan. 10. Oh. Ya. Posisinya sejajar ini atau terpisah-pisah? Nanti akan kita atur supaya estetik dilihat. Oh, Masya Ya, Allah. insya Allah. Maaf, ini sambil di motor ya. Aman, aman, aman. Mohon Filosofinya apa ini dengan adanya ini? Ini merupakan simbol bahwasanya untuk menunjukkan kebesaran Hidayatullah sekarang. Bahwasanya menara-menara ini nanti akan menjadi simbol bahwasanya bendera-bendera itu akan berkibar seluruh Indonesia. Oh, Masya Allah. Ya. Dengan bangunan-bangunan yang alami, Hidayatullah akan terus berkembang menuju semakin bermartabat dan semakin jaya, insya Allah. Oh, Masya Allah. Siap. Jadi ini dengan bambu maksudnya kita dekat dengan alam begitu, Ustadz ya? Siap. Itu luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Lanjutkan perjuangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi nasional yang ke-50 ya. Ya. Dan Milad Hidayatullah yang ke-50 kali ini tentunya ada satu segmen yang berbeda, yang tidak biasanya kita akan bermain di outdoor. Dan kali ini kita coba mengambil ikon pada segmen backdrop. Kita gunakan konsepnya adalah kapal layar pinisi. Ya. Why? Sebuah cerita ya, dengan simbolis perahu pinisi ini adalah lintasan perjalanan Hidayatullah yang ke-50 untuk kali ini. Namun kali ini kita sedang persiapkan dengan berbagai hal. Ya, ornamen-ornamennya juga demikian. Kita coba persiapkan dengan menara-menara
kalau di kepramukaan atau di kepanduan ya, ini adalah satu bentuk ya, menara pandang gitu ya. Menara pandang. Boleh disebut menara pandang. Dan fungsinya memantau. Ya, untuk memantau ya. Ya. Jadi pemantauan misi dakwah Hidayatullah yang ke-50 tahun ini tentu akan lebih cermat, lebih tajam luar biasa, ya, untuk kepentingan umat. Masya Allah. Untuk kepentingan bangsa, negara Republik Indonesia ini. Oke, luar biasa. Itulah ya. Kalau itu apa Bang Pri yang ada gambar kubah masjid kita? Nah, itu panggung kreatif yang nantinya akan untuk tempat mengeksplor diri ya, dari santri hingga ustaz-ustaz kita. Tentu nanti itu ada menjadi podium setiap kegiatan siang ataupun malam. Masya Allah. Gitu. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bang Pri. Kita akan melanjutkan keliling kita. Ya. Baik teman-teman, tadi kita bisa simak bersama dari Bang Pri ataupun panitia yang tadi menyebutkan bahwa menara ini dari bambu adalah dalam rangka untuk mensimbolisasikan bahwa Hidayatullah dengan lingkungan itu tidak terpisahkan. Dan ini relevan juga dengan ungkapan dari Ustadz Abdullah Said di dalam buku Mencetak Kader, bahwa sesekali kita memang harus masuk ke dalam hutan dan menyaksikan bagaimana pohon-pohon di dalam hutan itu tertanam begitu rapi sehingga membentuk semacam stratum gitu ya, atau lapisan-lapisan yang sangat menarik, elok, dan ketika kita berada di dalamnya kita akan merasakan ketenangan ya, perasaan yang nyaman, dan itu berarti kita tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan. Dan menara pantau yang akan kita dekati ini masih baru akan dibuat ya. Dan ini tampaknya menjadi yang keempat. Dan tadi fungsinya memantau. Ya, namanya menara untuk memantau. Oh, ternyata ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 5 ya, betul. Ada 5. Ya, fungsinya untuk memantau. Tapi dalam konteks ini filosofinya adalah memantau bagaimana 50 tahun ke depan yang akan menjadi fokus kader-kader Hidayatullah, apakah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan kita berharap demikian. Tentu ini merupakan bagian dari sebuah upaya kesungguhan ya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu saja kita berharap rahmat Allah untuk Indonesia ini terus terpelihara. Kita saksikan bagaimana anak-anak muda ya, dengan tenaga, pikiran, dan kesungguhan mencoba membuat menara ini kokoh. Ya, luar biasa. Mereka mampu bekerja secara sinergis, dan tentu ini bisa juga menjadi sebuah simbol bahwa sebenarnya kekokohan telah ada, tinggal dipertahankan dan diperkuat setiap hari, setiap saat. Oleh karena itu Silatnas ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kekuatan yang telah diwariskan oleh generasi pendahulu, untuk kemudian kita jaga dan wariskan kembali untuk generasi yang akan datang. Luar biasa. Tapi inilah ya, diperlihatkan oleh kamera bagaimana kawan-kawan bisa fokus satu persatu orang, mungkin didekatkan kameranya, dilihat bagaimana kesungguhan dari kawan-kawan melakukan tugasnya. Nah, ya, ini bambu lagi akan dipasang lagi ya, coba diperlihatkan. Masya Allah ya. Iya, luar biasa. Baik teman-teman, kita akan geser ke kanan ini ya. Ada begitu banyak bendera yang tampak disiapkan oleh adik-adik santri ini ya. SMA ya, Pasheman. Oh ya, Pasheman yang kemarin, yaitu pasukan hebat Mula Warman. Mereka akan berlatih baris berbaris lagi tampaknya ya. Dan ini satu konsistensi yang memang diperlukan agar mereka pas hari H dapat tampil dengan sebaik-baiknya. Ini kalau kita ngelihat ke kubah sekali lagi, oh Masya Allah indah sekali ya. Kalau kita lihat ke kubah sangat indah sekali. Dan kita akan ke Pasheman untuk melihat lebih dekat. Selanjutnya kita cari waktu lagi untuk bisa bertemu
dengan momen-momen indah pada kesempatan yang akan datang atau kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, sahabat kalian, sambil kita menuju ke sana, Hidayatullah telah berusia 50 tahun, dan apa yang hari ini dicapai sebenarnya bagian paling nyata dari kontribusi umat Islam untuk kemajuan masyarakat, umat, agama, bangsa, dan negara. Kenapa saya katakan demikian? Karena dasar yang membuat ya Hidayatullah ini terus bergulir adalah konstitusi itu sendiri. Selain tentu daripada nilai-nilai Islam yang menekankan kita untuk bagaimana tampil ya dengan keindahan nilai-nilai Islam, tampil memberikan kebaikan kepada masyarakat, dan akhirnya alhamdulillah kini Hidayatullah telah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di 4 provinsi baru di Papua itu juga kita sudah hadir, dan ini tentu saja karunia Allah dan bentuk nyata dukungan umat, bahkan pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan sinergisitas seperti ini dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ini adalah satu hal yang penting untuk menjadi kesadaran kita semua. Dan Hidayatullah adalah bagian real dari rakyat Indonesia, dari bangsa Indonesia, dari jamaah umat Islam, yang karena itu ingin juga ya berkontribusi lebih baik, lebih dalam, lebih tajam, dan pada akhirnya apa yang menjadi amanah konstitusi juga dapat kita wujudkan secara bersama-sama, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan, mensejahterakan, dan kita bisa menjadi juru damai, juru peradaban Indonesia untuk dunia. Kita melihat Paseman, pasukan hebat Mula Warman. Ya, mereka sedang fokus konsentrasi. Kamera nggak apa-apa, merapat saja untuk memperlihatkan jarak dekat. Paseman, pasukan hebat Mula Warman. Dan kita tahu sahabat kalian, Mula Warman adalah raja paling unggul kalau nggak salah gitu ya, dari kerajaan Kutai Kartanegara. Ya, latihan dilakukan secara terus-menerus, dan memang harus seperti itu karena memang masyarakat kita adalah masyarakat yang perlu untuk senantiasa berlatih disiplin secara konsisten dan berkesinambungan agar mampu menjadi masyarakat yang punya kekuatan. Ya, oke, saya kira ini sahabat kalian yang dapat kita persembahkan. Ya, semoga silat nasi Hidayatullah berlangsung dengan baik, para tokoh yang diundang dapat hadir, dan kita semua bisa memperoleh pencerahan dari agenda silaturahim nasional Hidayatullah 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.